Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, sudah merencanakan penampilan beberapa pemain cadangan jika ada kekosongan pada babak playoff. Kami akan melakukan evaluasi jangka panjang dan mempertimbangkan pemain mana yang bisa kami beri kesempatan di babak playoff, kata Ko. Soal peluang bermain di babak playoff, Lee Seung-woo ingin mempersiapkan diri semaksimal. Dia belum puas dengan levelnya saat ini. Saya pribadi telah banyak membantu tim selama musim ini. Saya ingin mempersiapkan diri dengan baik sekarang sehingga saya bisa lebih membantu tim saat saya masuk ke babak pasca musim, ujar atlet bernomor punggung 15 itu. Di sisi lain, interaksi antara Megawati Hangestri Pertiwi dan idolanya, Kim Yeon-keung, kembali menghadirkan momen menarik. Megawati Hangestri Pertiwi masih menjalani salah satu mimpi karena bersaing bersama idolanya, Kim Yeon-keung, dalam kompetisi yang sama. Kim menjadi inspirasi bagi para pebola voli putri Asia dan tak hanya Korea karena berhasil mendobrak persaingan bola voli elit dunia. Kim menjadi pemain Asia pertama yang menjadi MVP Liga Champions Eropa, CEV, saat membawa Fenerbahce menjadi juara pada musim 2011 hingga 2012. Kim juga mengukir gelar juara Liga di Korea, Jepang, dan Turki, medali perak kejuaraan dunia antar klub FIF, medali emas Asian Games, dan 2 kali menembus 4 besar Olimpiade. Di usia yang sudah 37 tahun, Kim masih memberi dampak besar kepada timnya dengan hingga Incheon Heungkuk Live Pink Speeders menjadi kampiun musim reguler Liga Voli Korea. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menyiapkan siasat alternatif untuk menghadapi babak playoff Liga Voli Korea. Jungkwanjang Red Sparks tak bisa hanya berharap terhadap skuad inti yang mana kehilangan 2 pemain kunci karena cedera pergelangan kaki. Pemain yang dimaksud adalah Vanja Bukilic di posisi outside hitter dan Park Eun-jin di posisi middle blocker. Posisi Bukilic cukup krusial karena sudah menjadi salah satu kekuatan Red Sparks musim ini. Pemain asal Serbia itu merupakan juru gedor dalam serangan sayap Red Force bersama Megawati Hangestri Pertiwi hingga dijuluki meriam kembar. Bukilic mengalami cedera parah karena ligamen yang robek hingga harus menepi minimal 4 pekan alias hingga menjelang bergulirnya babak playoff. Sementara Park Eun-jin lebih ringan meski Red Sparks masih menunggu bloker berlabel timnas Korea itu pulih. Sulit untuk memberikan tanggal pemulihan yang pasti, kata pejabat Red Sparks beberapa waktu lalu. Cederanya, Park Eun-jin, tidak separah cedera Bukilic, dan dia akan fokus beristirahat dan memulihkan diri dengan tujuan bisa kembali bermain di babak playoff. Red Sparks hanya memiliki waktu sekitar 3 pekan sebelum bertanding pada babak playoff di mana lawannya adalah Suwon Hyundai Ece Hillstatte. Soal Bukilic, ada 3 kandidat pengganti yang diharapkan bisa menjadi tandem Megawati dalam urusan menjebol pertahanan lawan. Mereka adalah Jeon Da-bin, Park Hye-min, dan Lee Seung-woo. Ketiganya sudah mendapatkan kesempatan dengan bermain penuh pada laga kontra Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Sabtu, 1 Maret 2025. Satu di antaranya yakni Lee Seung-woo menjadi pencetak poin terbanyak pada laga tersebut dengan 32 poin saat Red Sparks menang 3-2 atas Pink Speeders. Selain itu, Lee Seung-woo memang pemain yang paling lebih dulu bergabung bersama Red Sparks dibanding Jeon Da-bin dan Park Hye-min. Saya pikir tidak penting untuk mendapatkan poin individu tertinggi. Saya sangat senang tim menang, kata Lee setelah pertandingan. Saya senang bisa berkontribusi, ujarnya sambil tersenyum. Atlet berusia 22 tahun itu bersedia bermain di posisi outside hitter ataupun opposite yang mana telah dikunci oleh Megawati. Selama musim ini, saya bermain sebagai outside hitter untuk membantu, kata Lee. Akan tetapi tidak masalah jika saya bermain sebagai outside hitter atau opposite, sangat menyenangkan berada di lapangan. Saya mempersiapkan diri untuk bermain di posisi manapun, ujar pemain yang telah mencatat caps bersama timnas Korea. Kehilangan 2 pemain inti akibat cedera, Ko menegaskan bahwa timnya tidak bisa tampil habis-habisan pada putaran ke-6 atau putaran pamungkas di fase reguler. Dia pun lebih memilih menjaga para pemain intinya lantaran Red Sparks sudah membukukan 1 tempat di babak playoff. Kami tidak bisa tampil habis-habisan, kami kehilangan 2 pemain inti dan kami harus segera pulih dari situasi ini, kata Ko menjelaskan. Selain itu, para pemain mengalami banyak cedera ringan. Kami hampir tidak dapat menyiapkan diri untuk pertandingan saat berurusan dengan cedera ringan.
Namun, kami telah mengamankan posisi di musim reguler, dan kami harus berhati-hati dengan cedera. Jadi meskipun kami memberikan segalanya, tidak ada yang akan berubah, imbuhnya. Cedera para pemain kini memang menjadi fokusku di mana dia tentu tidak ingin kehilangan pemain intinya dengan tenggat waktu fase playoff yang kian dekat. Saya menaruh banyak perhatian pada cedera para pemain, saya pikir setiap pertandingan harus membawa sedikit perubahan, ucap Ko. Di sisi lain, tim voli putri Red Sparks sukses melakukan comeback melawan Pink Speeders di laga putaran ke-6 Korean V-League 204 2025 di Chungmu Gymnasium. Di laga ini Red Sparks memainkan para pemain lapis keduanya dan mengistirahatkan para pemain seniornya seperti Megawati Hangestri, Nohran, hingga Yeom Hyeseon. Pemain seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, hingga Choi Hyo-seo dimainkan. Mereka sempat lambat panas tapi akhirnya bisa menang dengan skor 3-2 atas Pink Speeders, yang juga memainkan tim lapis keduanya. Dan kini terus menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, mengutarakan kondisi timnya sebelum menjalani laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini. Red Sparks menjalani pertandingan lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menghadapi lawan yang tidak mudah pada hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut akan menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders yang menduduki puncak klasemen. Dengan badai cedera yang dialami Red Sparks, mereka tidak menurunkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal set pertama dimulai. Langkah yang sama juga diambil Pink Speeders meski pada akhir set kelima mereka sempat menurunkan pemain berpengalaman Kim Yeon-kong. Sama-sama mengandalkan pemain cadangan, daya juang Red Sparks mampu membawa mereka comeback manis dan menang atas Pink Speeders 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Meski pada akhirnya bisa meraih kemenangan dan membuat posisi di peringkat kedua sedikit mapan, Ko Hae-jin sebagai juru latih Red Sparks menyimpan rasa trauma. Hal tersebut diungkapkan oleh pria berusia 44 tahun itu dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan melawan Pink Speeders dimulai. Bagaimana tidak? Ko dibuat pusing setelah dua pemain intinya mengalami cedera dalam waktu kurang dari 1 pekan. Vanja Bukilik dan Park Eun-jin harus mengalami cedera ketika mengawal tim berjuluk Red Force itu menghadapi GS Chalters Seoul Kicks. Bukilik harus menepi terlebih dulu saat Red Sparks menjamu GS Chalters pada akhir pekan kemarin dengan mengalami cedera robek otot ligamen kaki kiri. Belum reda rasa kaget terkait apa yang dialami pevoli Serbia itu, Ko Hae-jin kembali dibuat merana ketika Park Eun-jin juga cedera 4 hari berselang. Cederanya Park membuat rasa trauma Ko semakin tebal setelah dia harus kehilangan Bukilik yang selama ini menjaga keganasan lini serang timnya bersama Megawati. Mereka mengatakan, cedera datang dengan tiba-tiba, ucap Ko. Namun dari sudut pandang kami saat ini, jika kami terus berbicara tentang cedera, suasana hati kami bisa terganggu. Cedera yang terjadi hingga saat ini tidak dapat dihindari, dan kami harus mencegah terjadinya lebih banyak cedera, itulah perasaan saya, imbuhnya. Tanpa Megawati Hangestri Pertiwi yang dicadangkan, Red Sparks menelan kekalahan di set pertama atas Pink Speeders pada laga lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Hasil Liga Voli Putri Korea babak pertama antara Red Sparks versus Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan terhias skor 23-25, Sabtu, 1 Maret 2025. Pada laga kali ini, baik Red Sparks dan Pink Speeders sama-sama tidak menurunkan kekuatan terbaik. Ko Hae-jin maupun Marcelo Abbondanza tak mau mengambil risiko dengan menurunkan pemain utamanya. Oleh karena itu kedua tim memutuskan menurunkan pemain lapis. Dari kubu tuan rumah, An Yerim, Kim Chena, hingga Park Hye-min menjadi andalan. Sementara pemain utama meliputi Pyo Sung-ju, Megawati Hangestri Pertiwi, hingga Yeom Hyeseon berada di bangku cadangan. Ko Hae-jin menyampaikan alasan, mengapa dirinya memilih untuk menurunkan skuad lapis B. Pertama-tama, kita perlu mencegah cedera. Yang terpenting adalah mencegah cedera. Kita juga perlu mengobati cedera ringan.
Saya pikir kita harus menjalankan permainan untuk 6 ronde berikutnya dari perspektif itu, terang Ko Hye-jin. Pun hal yang sama juga berlaku untuk Pink Speeders. Tim yang identik dengan warna jambon ini memarkir Kim Suji, Kim Yeon-keung, hingga sang oposite asal Turki, Tutku Burcu. Hasilnya, sepanjang babak pertama, duel berlangsung sengit. Saling salib perolehan poin pun terjadi. Di sisi lain, Jeon Dabin yang pada putaran ke-6 ditunjuk sebagai pengganti Fanja Bukilic, tampil baik. Namun itu saja belum cukup untuk mengerek performa tim asuhan Ko Hye-jin. Bahkan pemain yang musim lalu banyak mendapatkan menit bermain seperti Park Hye-min, Kim Chena, dan Lee Seon-woo, belum bisa menjadi pembeda dalam pertandingan babak pertama ini. Top skor babak pertama diraih oleh Moon Ji-yoon, Pink Speeders. Pevoli berusia 24 tahun ini mengkonversikan 8 angka. Sementara dari kubu tuan rumah, Red Sparks menempatkan 2 nama sebagai pencetak angka terbanyak sementara. Keduanya ialah Lee Seon-woo dan Park Hye-min dengan raihan masing-masing 4 poin. Sementara itu, Red Sparks turun dengan tim pelapis ketika menjamu Pink Speeders di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1/3/2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin bahkan menyimpan Megawati Hangestri di bangku cadangan dalam laga yang sengaja dibuat untuk merayakan juara seri reguler Liga Voli Korea bagi Pink Speeders. Hasil pertandingan siang ini tidak akan berpengaruh pada hasil babak playoff setelah Pink Speeders dipastikan menjadi juara seri reguler Liga Voli Korea. Hal ini pun membuat Ko Hye-jin memutuskan untuk menjaga pemain intinya dari risiko cedera setelah Fanja Bukilic dan Park Eun-jin menjadi korban di putaran ke-6 ini. Sebagai gantinya, Ko Hye-jin menurunkan tim pelapis, termasuk kembalinya atlet voli cantik, Park Hye-min dan Lee Seon-woo yang mengisi posisi Megawati Hangestri. Pertama-tama kita perlu mencegah cedera, yang terpenting adalah hilangkan risiko cedera. Saya pikir kita akan menjalankan putaran ke-6 dengan cara seperti itu, kata Ko Hye-jin. Red Sparks sudah mengunci babak playoff dan memperebutkan posisi 2 klasemen akhir dengan Hyundai EC Hillstatte. Pada saat yang sama, kondisi Red Sparks dan Hillstatte mengalami nasib serupa dengan banjir cedera dalam skuad. Alih-alih mengambil risiko hanya untuk posisi 2 klasemen, Ko Hye-jin pun lebih memilih untuk menurunkan skuad pelapisnya. Kami telah mengamankan posisi di babak playoff, dan kami harus hati-hati dengan cedera, jadi meskipun kami udah mengerahkan seluruh kemampuan, tidak ada yang akan berubah, kata Ko Hye-jin. Beruntung, Pink Speeders pun turut menurunkan tim pelapisnya yang membuat pertandingan ini tetap tak timpang. Dia pun meminta para pemainnya untuk tetap fokus dalam menikmati permainan melawan sang juara. Kami tidak bisa tampil habis-habisan, kata Ko Hye-jin. Jungkwon Jang Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri harus takluk dari GS Chalters pada pertandingan perdana putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri harus menerima pil pahit dalam laga lanjutan Liga Voli Korea, pasalnya harus bertandingan tanpa tandemnya, Fanja Bukilic. Sebagaimana diketahui, pada pertandingan sebelumnya, Fanja Bukilic mengalami cedera setelah dirinya melakukan duel dengan pemain andalan GS Chalters Giselle Silva di awal set pertama. Pevoli timnas Serbia itu berusaha melakukan blocking kepada Giselle Silva, tapi dirinya salah mendarat dan membuat kakinya terkilir. Megawati Hangestri harus menerima pil pahit saat bertandang ke Jangchung Arena, markas GC Chalters. Red Sparks harus takluk dari GS Chalters dengan skor akhir 3-1. Megawati Hangestri CS tak bisa berbuat banyak, karena Ko Hye-jin tidak menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, Megatron tetap menjadi ujung tombak serangan sekaligus pendulang poin terbanyak bagi Red Sparks, mencetak 20 poin. Keberhasilan serangan 46,3% dan kesalahan Bumsil 5 kali. Disusul oleh middle blocker Red Sparks, Jung Ho yang mencetak 11 poin, persentase keberhasilan serangan 26,7%, dan Bumsil 4 kali. Di sisi lain, Giselle Silva tampil impresif dengan mencetak 34 poin, tingkat keberhasilan serangan 48,4%, Bumsil 9 kali. Yu Seoyeon 11 poin, Kwon Minji 10 poin, Oh Seon 8 poin.